Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat beribadah. Sebelum beribadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Tuhan hari ini. Kami juga mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami anak-anak-Mu, dan Tuhan kuduskan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang ini menghadapi badai Omikron. Tapi adik-adik jangan takut. Ada Tuhan yang melindungi kita. Adik-adik, Tuhan sudah melindungi kita. Dengan apakah kita akan membalas kebaikan Tuhan? Sesungguhnya kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, tapi kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini ada Michael. Gimana Michael? Saya akan dengan segenap hati menyembah Tuhan Yesus. Ini ada Ethan. Kalau Ethan gimana? Aku akan bersyukur di setiap waktu. Betul. Jawaban Ethan dan Michael betul. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita pujikan. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku
Sekarang saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan dan minta bantuan Papa, Mama, Cece, Kuku untuk scan QR kode di bawah ini atau transfer rekening gereja di bawah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan rasa syukur kami. Kami sudah Engkau berkati dengan melimpahnya dan Tuhan menjaga kami. Sebagai wujud rasa syukur kami memberikan persembahan untuk gereja kami, dipakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Suswana. Firman Tuhan hari ini mengenai satu tokoh Alkitab yang selama hidupnya dia selalu percaya, taat, dan mengandalkan firman Tuhan. Mari kita siapkan dengan pujian ini.
我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山之路，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。Halo semuanya, selamat pagi. Sebelum memulai cerita hari ini, Lause mau ajakin kalian mengingat-ingat pelajaran minggu-minggu yang lalu. Sejak beberapa minggu yang lalu, kita sudah belajar mengenai 10 perintah Allah sampai perintah ke-6. Yuk kita review sama-sama ya perintah Allah dari yang pertama sampai ke-6 yang sudah kita pelajari. Kita reviewnya sambil main game. Kita urutkan dari mulai perintah pertama sampai ke-6. Ayo kita cari ya. Cari di lemari buku ini. Cari buku yang ada tulisannya angka 1. Mana ya? Nah, ini ketemu. Yuk kita buka dan baca sama-sama isinya. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekarang kita cari buku yang kedua. Mana? Nah, benar. Dibuka, baca isinya ya. Jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya. Lalu sekarang cari yang ketiga. Ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sekarang yang keempat. Mana ya? Ya, ininya ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Selanjutnya yang kelima. Mana? Ya benar, hormatilah ayahmu dan ibumu. Selanjutnya yang ke-6. Mana ya?
Oh ya, bunyinya jangan membunuh. Nah, hari ini kita mau belajar tentang perintah Allah yang ke-7. Mana ya angka 7-nya? Oke, benar. Itu angka 7. Yuk kita baca sama-sama bunyinya ya. Jangan berzina. Apa ya maksudnya jangan berzina itu? Untuk mengerti tentang perintah ini, mungkin kita bisa belajar dari kisah yang ada di kitab Kejadian pasal 39. Yuk sebelum belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk tangannya dilipat, matanya ditutup. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa mengerti. Tolong juga Lause yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada seorang anak laki-laki namanya Yusuf. Yusuf ini seorang yang murni hati dan pikirannya, yang selalu berusaha melakukan apa yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Yusuf sangat disayangi papanya. Saking sayangnya, papanya sampai membuatkan sebuah jubah yang sangat indah. Hanya buat Yusuf, kakak-kakaknya nggak ada yang dikasih. Jadinya kakak-kakaknya Yusuf iri dan benci pada Yusuf. Mereka tidak suka pada Yusuf dan mempunyai pikiran jahat, mau menyingkirkan Yusuf. Suatu hari, Yusuf disuruh papanya buat jenguk kakak-kakaknya yang sedang ada di padang. Waktu kakak-kakaknya melihat Yusuf datang sendirian, mereka langsung mencari cara buat mencelakai Yusuf. Waktu itu ada pedagang Midian sedang lewat di situ. Langsung kakak-kakaknya mikir, mending Yusuf dijual saja, biar kita dapat uang. Dan Yusufnya tersingkir, gak bisa pulang ke rumah lagi, gak bisa ketemu papa lagi. Aduh, jahat sekali ya kakak-kakaknya Yusuf ini. Setelah dijual ke pedagang Midian, kemudian oleh pedagang Midian ini, Yusuf dijual lagi ke Mesir kepada seorang yang bernama Bapak Potifar. Potifar ini adalah seorang pegawai istana Firaun, seorang kepala pengawal raja. Meskipun Yusuf sekarang ada di Mesir, sangat jauh dari rumah papanya, tapi Yusuf tahu Allah tidak pernah meninggalkan Yusuf. Allah selalu menyertai Yusuf. Allah membuat apapun yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Waktu Potifar melihat kalau Tuhan selalu menyertai Yusuf dan membuat pekerjaan Yusuf selalu berhasil, Potifar senang sekali. Yusuf dinaikkan pangkatnya. Sekarang Yusuf diberikan kuasa di dalam rumah Potifar untuk mengatur rumah dan semua milik Potifar. Suatu hari, istri Potifar melihat Yusuf. Istri Potifar tertarik kepada Yusuf karena Yusuf sangat tampan dan sopan. Padahal kan istri Potifar ini sudah punya suami, tapi hati dan pikirannya tidak murni seperti Yusuf. Istri Potifar mempunyai rencana untuk melanggar kesetiaan kepada suaminya. Setiap hari, istri Potifar selalu menggoda Yusuf dan membujuk Yusuf untuk melakukan perbuatan dosa. Tapi Yusuf tidak pernah mau mendengarkan bujukan dari istri Potifar ini. Setiap kali melihat istri Potifar, Yusuf cepat-cepat cari cara untuk menghindar supaya nggak ketemu istri Potifar ini. Tapi pada suatu hari, ketika Yusuf sedang bekerja di dalam rumah waktu itu sangat sepi. Pelayan-pelayan yang biasanya ada di rumah saat itu sedang tidak ada. Yang ada di rumah cuma istri Potifar dan Yusuf. Lalu muncul lagi pikiran dan hati yang berdosa dari istri Potifar. Cepat-cepat dia godain Yusuf lagi untuk berbuat dosa. Jubahnya Yusuf ditarik oleh istri Potifar. Yusuf dipaksa supaya menurut kepada istri Potifar. Tapi Yusuf tetap tidak mau. Yusuf cepat-cepat lepaskan jubahnya dan lari keluar. Istri Potifar jengkel dan marah karena Yusuf tidak mau menuruti keinginannya. Lalu muncul niat jahat di hati dan pikiran istri Potifar.
Istri Potifar pura-pura berlari keluar sambil teriak-teriak kepada pelayan-pelayannya. Tolong, tolong, itu si Yusuf, orang kepercayaan suamiku, punya rencana jahat kepadaku. Dia mau ajakin aku berbuat dosa. Tapi untung aku cepat-cepat teriak, jadinya Yusufnya kabur. Ini buktinya ada jubahnya Yusuf di tanganku. Gitu kata istri Potifar kepada pelayan-pelayannya. Jahat sekali ya istri Potifar ini. Masa ngomong kok dibalak-balik, bilang Yusuf yang ngajak berbuat dosa. Padahal loh, kan istri Potifar sendiri yang ngajakin berbuat dosa. Kemudian istri Potifar juga lapor ke suaminya, berbohong sama seperti yang tadi diucapkan kepada pelayan-pelayannya. Potifar percaya pada omongan istrinya. Potifar marah sekali kepada Yusuf. Oleh Potifar, Yusufnya langsung dihukum, dimasukkan ke dalam penjara. Kasihan sekali Yusufnya ya. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Tuhan selalu menyertai Yusuf bahkan saat Yusuf di dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf sangat disayangi oleh semua orang, termasuk oleh kepala penjara. Kepala penjara tahu kalau Yusuf adalah orang yang baik, yang murni hati dan pikirannya, yang selalu setia kepada Tuhan. Oleh kepala penjara, Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaannya. Pak kepala penjara tahu dengan adanya Yusuf, dia nggak perlu khawatir apapun. Karena dia tahu Tuhan selalu menyertai Yusuf dan membuat semua yang dikerjakan Yusuf pasti berhasil. Nantinya setelah Yusuf dibebaskan dari penjara, Tuhan sudah menyediakan banyak sekali berkat untuk kehidupan Yusuf. Karena Yusuf selalu mengutamakan Allah, mentaati Allah, dan menghormati Allah, maka Allah juga selalu menyertai dan memberkati Yusuf. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang perintah ke-7, yaitu jangan berzina. Perintah ini mengajarkan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama, pentingnya kesetiaan di antara suami dan istri. Meskipun kalian masih kecil, tetapi kalian bisa mengingatnya nanti ketika kalian sudah dewasa, sudah menikah, untuk selalu setia kepada pasangan kita. Yang kedua, pentingnya memiliki hati dan pikiran yang murni, yaitu dengan cara menggunakan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang baik. Misal nih, ada temen yang gangguin kita jangan mikir gimana caranya supaya bisa bales gangguin teman kita itu. Tapi kita mikir gimana caranya supaya teman kita itu jadi baik, gak nakal lagi. Mungkin dengan cara mendoakan teman kita itu. Kemudian menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Misalnya mata kita gunakan untuk baca Alkitab setiap hari, mengikuti ibadah sekolah minggu, tidak menonton film yang tidak sesuai dengan umur kita. Terus kalau main gamenya bukan yang serem-serem, yang pukul-pukulan, yang tembak-tembakan, ya tidak boleh. Terus kita juga menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang baik. Misalnya untuk bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa, mendoakan orang lain. Dan tidak menggunakan mulut kita untuk omong kotor atau untuk marah-marah. Kemudian menjaga kekudusan tubuh kita dengan berperilaku dan berpakaian yang sopan, selalu menjaga kebersihan tubuh kita. Allah mau kita selalu memikirkan hal-hal yang baik, seperti yang ada di dalam kitab Filipi 4 ayat 8. Yuk kita buka ya, kitab Filipi 4 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bila dari kecil kita sudah membiasakan untuk mempunyai hati dan pikiran yang murni, maka sampai kita besar dan dewasa nanti, kita tidak mudah tergoda untuk jatuh ke dalam dosa. Bila kita murni dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan kita,
Maka seperti Allah selalu menyertai Yusuf, maka Allah juga akan selalu menyertai kita dan menolong kita bahkan ketika kita menghadapi pencobaan yang berat. Ayo, sekarang kita doa sama-sama, memohon Tuhan memampukan kita supaya bisa mempunyai hati dan pikiran yang murni. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Tolong kami supaya bisa mempunyai hati dan pikiran yang murni seperti Yusuf. Tolong kami supaya bisa selalu setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang saatnya kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini dari kitab yang tadi sudah kita baca, yaitu Filipi 4 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat hafalannya agak panjang ya, tapi nggak apa-apa, kalian semua pasti bisa. Kita ulangi berkali-kali ya. Ayo kita coba lagi ya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya nanti coba lagi terus di rumah ya. Kalian coba hafalin di rumah, pasti bisa. Karena ini kan diulang-ulang kata-katanya semua ya. Oke, sekarang waktunya kita akan melakukan aktivitas sekolah minggu. Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa join Zoom sekolah minggu jam 11, oke? Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.